Oke teman-teman, kembali di channel ini bersama saya. Saya sebenarnya sudah jarang membuat vlog-vlog seperti ini ya, karena memang disibukkan oleh beberapa pekerjaan dan lain sebagainya. Em, Kali ini saya akan membahas tentang sebuah argumen, dan argumen ini sebenarnya sangat sering sekali bertebaran di mana-mana, di forum-forum diskusi antar teis dan ateis dan lain sebagainya. Eh, Argumen ini adalah argumen from design atau argumen perancang cerdas. Nah, argumen ini sebenarnya asal-usulnya sudah lama sekali ya, sudah dari zaman Plato dan Aristoteles. eh, Versi-versi klasik dari argumen ini sudah ada. Nah, tapi argumen ini di zaman modern dikaitkan kepada William Paley yang adalah seorang teolog dari Inggris. Nah, William Paley ini mengemukakan sebuah analogi, yaitu analogi pembuat jam. Sederhananya adalah ketika Anda menemukan sebuah jam di atas tanah, eh, kita semua tidak mungkin beranggapan bahwa jam tangan itu sudah ada di sana dengan sendirinya, karena kita tahu bahwa jam tangan itu harus ada perancangnya. Nah, pertanyaan yang sama ia kemukakan di dalam, sebut saja, batu, pohon, dan alam semesta pada umumnya. Nah, jadi sebenarnya argumen ini mencoba memberikan penjelasan mengenai bukti keberadaan Tuhan dengan merujuk kepada kompleksitas di alam semesta itu sendiri. Jadi argumen from design ini berpendapat bahwa karena alam semesta itu punya kompleksitas, jadi ya harus ada perancangnya. Nah, ada beberapa sebenarnya kritik-kritik atau beberapa pengkritik dari zaman dahulu yang mengkritik argumen ini. Mereka berpandangan bahwa argumen ini sangat lemah dan tidak mengarah kepada bukti eh, Tuhan itu sendiri. Misalnya memang dari zaman dahulu Plato dan Aristoteles memang bersikeras bahwa alam memiliki aturan rasional. Tetapi mereka juga khawatir tentang bagaimana untuk menggambarkan atau membuktikan cara di aturan rasional ini disebabkan. Jadi mereka tahu bahwa alam memiliki aturan-aturan, tapi mereka sendiri tidak tahu dan tidak bisa membuktikan dari mana sebab musabab dari aturan rasional ini. Eh, nah, itu sebenarnya kritik. Bukan kritik ya, itu sebenarnya adalah mereka juga menyadari bahwa argumen seperti ini lemah dan tidak membuktikan keberadaan satu atau penyebab tunggal di dalam alam semesta. Lebih jauh, ada juga seorang pemikir seperti David Hume yang mengkritik argumen ini. Ia mengkritik argumen yang juga disebut sebagai argumen teleologis ini di dalam karya bukunya, yaitu Dialogues Concerning Natural Religion. David Hume ini mengusulkan bahwa aturan di alam juga mungkin saja disebabkan oleh alam itu sendiri. Dan jikalau alam itu mengandung prinsip di dalamnya, ia tidak perlu perancang, dan tidak masuk akal berkesimpulan bahwa perancangnya pasti Tuhan dengan sifat maha kuasa, maha tahu, dan maha baik. Hume juga berpandangan bahwa argumen ini tidak mengarahkan kita kepada satu Tuhan yang tunggal. Mengapa tidak mungkin bahwa alam semesta diciptakan oleh beberapa dewa, misalnya? Saya mengutip sedikit ya pernyataan dari David Hume, eh, yaitu satu bagian yang kecil dari sistem yang besar ini, selama suatu masa yang sangat pendek, dibuka kepada kita dengan sangat tidak sempurna. Dan apakah kita kemudian menjatuhkan pernyataan dengan jelas menyangkut asal mula keseluruhannya? Jadi misalnya kita hanya mengetahui sedikit sekali di alam semesta ini, dan hanya karena ia terlihat kompleks dan terlihat teratur, kita tidak mungkin berkesimpulan dengan membuat pernyataan yang jelas menyangkut asal mula dari keseluruhan alam semesta ini, karena kita terbatas dalam mengobservasi alam semesta ini. Ada juga Voltaire, ya. Voltaire ini cukup terkenal juga. Ia berpandangan bahwa argumen perancang cerdas ini tidak membuktikan bahwa desainer ini adalah Tuhan. Saya sedikit kutip ya. Hanya dari argumen tunggal ini, saya tidak dapat menyimpulkan apa-apa yang lebih jauh daripada bahwa mungkin sesosok cerdas dan superior telah dengan keahlian menyiapkan dan memodel materi ini dalam tanda kurung alam semesta. Saya tidak bisa menyimpulkan darinya sendiri bahwa sosok ini telah membuat materi atau alam semesta ini dari kehampaan.
dan bahwa dia tidak terbatas dalam artian manapun. Ya, bisa disimpulkan bahwa pandangan Voltaire ini mengacu kepada Tuhan itu sendiri. Apabila Tuhan adalah perancang alam semesta, ia tidak mungkin merancang alam semesta itu out of nothing, dari kehampaan. Dan itu tidak masuk akal menurut Voltaire. Nah, di era modern juga banyak sekali ilmuwan dan filsuf ya yang mengkritik argumen rancangan cerdas ini. Salah satunya adalah Richard Dawkins. Dia seorang revolusionis. Di dalam bukunya God Delusion, dia menulis bahwa seluruh argumen ini mengarah ke pertanyaan umum bahwa siapa yang menciptakan Tuhan, dan tidak membuktikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan sebagai perancang tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang terorganisasi, karena Tuhan yang dapat merancang apapun harus cukup kompleks dan butuh penjelasan yang serupa. Tuhan merupakan regresi tak terbatas yang tak dapat dihindari. Argumen perancangan cerdas ini menunjukkan bahwa Tuhan, walaupun secara teknis memang tidak dapat dibuktikan ketidakberadaannya, sangat-sangat mungkin tidak ada. Nah, ini pernyataan dari Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion. Jadi dia berkata bahwa argumen perancang cerdas ini justru memunculkan pertanyaan baru, yaitu siapa yang merancang si perancang alam semesta, dan tidak membuktikan apa-apa. Argumen ini tidak membuktikan apa-apa selain memunculkan pertanyaan baru, seperti siapa yang menciptakan desainer alam semesta. Ada juga Eric Rush yang berpendapat bahwa ketika kita berbicara tentang benda-benda familiar seperti jam tangan, kita memang memiliki dasar untuk membuat inferensi dari suatu objek ke desainernya, yaitu manusia. Namun alam semesta adalah unik dan kasus terisolasi, dan kita tidak punya apa-apa untuk membandingkan alam semesta dan desainernya. Kita tidak memiliki dasar untuk membuat kesimpulan seperti yang kita dapatkan dengan objek individual seperti jam tangan. Kebanyakan ahli biologi profesional mendukung sintesis evolusi modern, tidak hanya sebagai penjelasan alternatif untuk kompleksitas kehidupan, bagaimana bahwa hidup itu, alam semesta ini kompleks, tapi juga memiliki penjelasan yang lebih baik dengan bukti yang lebih mendukung. Organisme hidup tunduk kepada hukum-hukum fisik yang sama seperti benda mati. Dan setelah jangka waktu yang sangat-sangat lama, struktur pereplikasian diri muncul dan kemudian membentuk hal-hal seperti DNA. Ya, tentu saja alam semesta ini terlihat kompleks ya, tapi kalau kita juga mempelajari evolusi, teori evolusi, kita paham natural selection, kita paham ada random mutation dan lain sebagainya, kita tahu bahwa kompleksitas itu bisa lahir dari simplisitas, dan sesuatu yang kompleks terbentuk dari hal-hal yang justru sederhana. Sel-sel yang kompleks terdiri dari beragam unsur-unsur sederhana. Ya, kita tidak bisa menyamakan misalnya sebut saja es batu di dalam kulkas dan es batu yang kita temukan karena hujan es terjadi. Ya, kita tahu bahwa hujan es itu terjadi karena adanya kondensasi saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara di ketinggian ya berapa, seperti itu. Dan kita tidak mungkin mengatakan atau menyimpulkan bahwa ada campur tangan desainer di sana. Ya, karena memang itu adalah unsur-unsur alam yang bekerja di sana. Dan itu adalah cara kerja alam. Dan tidak ada campur tangan sesosok makhluk supranatural di sana. Ya, kalau kita mau bahas lebih lanjut, sebenarnya banyak sekali ya kritik tentang betapa lemahnya argumen from design ini. Tapi karena memang tidak bisa dijelaskan satu persatu, dan sebenarnya banyak juga sih, sebenarnya banyak sumber-sumber atau bahan-bahan bacaan dan artikel-artikel, jurnal-jurnal yang membahas hal-hal terkait dengan ya yang setidaknya terkait dengan argumen ini. Dan mungkin sumber-sumbernya akan saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.